Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan si Kepo. Seputar informasi kekinian progresif. Kali ini si Kepo akan mengangkat satu topik baru yang insya Allah akan berguna dan bermanfaat untuk kalian semua, yaitu Success in TOEFL. Nah, pembicara kita saat ini adalah sosok yang sudah cukup terkenal di lingkungan SMP Progresif Bumi Sholawat karena beliau juga sudah mengajar TOEFL kayaknya jauh lebih lama deh. Oke, kita panggilkan saja Ustazah Firda. Hai everyone, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustazah Anin atas perkenalan singkatnya. Sama-sama. Oke, sudah siap menjawab seluruh pertanyaan dari saya? Atau mungkin nanti pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat, kolom DM. Sudah ya? Sangat siap. Oke, ini pertanyaan kita mulai dari pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat simpel ya. Bu Firda, Ya. Ustazah Firda, Ya. apa sih TOEFL itu? Oke, nah mungkin di hati dan sanubari adik-adik di luar sana banyak yang bergejolak, apa sih TOEFL ini Ustazah? Kami tuh sering dengar, tapi apa? Fungsinya apa? Oke, jadi yang pertama, TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL ini adalah sebuah tes bahasa Inggris pastinya yang akan menguji kemampuan bahasa Inggris kalian. Dan nanti hasilnya akan dituangkan dalam selembar sertifikat, dan itu yang bisa kalian pakai untuk mewujudkan mimpi kalian yang sangat besar. Jadi misalnya nih, kalian mau sekolah di sekolah dalam negeri yang internasional, sekarang sudah perlu untuk menyediakan, nunjukin sertifikat TOEFL untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris kalian. Atau kalian yang mau kuliah di luar negeri dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri, itu semuanya juga perlu untuk menunjukkan sertifikat TOEFL. Bahkan untuk kuliah dalam negeri pun, Bu Anin, sekarang kita juga perlu sertifikat TOEFL untuk kelulusan. Jadi kalau nggak ada sertifikat TOEFL, jangan harap bisa lulus. Nah, itu pentingnya TOEFL. Itulah TOEFL. Makanan itulah TOEFL. Nah, Gitu. Oke, tadi kan kita sudah tahu nih, katanya kalau untuk mewujudkan mimpi kita bisa pakai TOEFL ya. Terus misalnya kita mau lulus di perguruan tinggi pun kita pakai TOEFL. Sebenarnya berarti kalau dalam idealnya, kita belajar TOEFL tuh dari kelas berapa, Bu Firda? Oke, TOEFL itu pada dasarnya menguji kemampuan dasar bahasa Inggris seseorang. Jadi mulai dari kemampuan listening atau mendengar, speaking, berbicara, writing, menulis, dan juga reading, membaca gitu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa terekspos dengan bahasa Inggris sejak dini, maka basically kalian juga belajar strategi-strategi TOEFL di situ. Ilmu itu akan pasti akan kalian pakai di TOEFL gitu. Oke, berarti sebenarnya TOEFL ini bisa kita pelajari sedari dini ya. Bahkan di Islamic Intercultural School sudah dari SMP kelas 1 ya, kita sudah mempelajari TOEFL. Betul. Oke. Terus sebenarnya ya Bu Firda, kan skor TOEFL tuh ada banyak ya. Betul. Maksudnya ada yang dari range berapa sampai mungkin 600 apa segala macam. Sebenarnya idealnya orang yang bagus di TOEFL itu range terkait nilainya itu berapa gitu loh. Itu tergantung dari jenis TOEFL-nya. Jadi TOEFL itu juga ada berbagai macam jenis. Oke, apa saja? Yang pertama adalah yang paling sering digunakan oleh institusi di luar negeri atau untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, yaitu TOEFL IBT, Internet Based Test TOEFL. Gitu. Jadi seperti namanya adik-adik, TOEFL IBT itu menggunakan koneksi internet waktu pengerjaannya. Jadi adik-adik harus datang ke satu test center atau sekolah representatif dari TOEFL untuk mengerjakan tesnya, dan dalam jangka waktu tertentu semua ujian dari per skill itu harus sudah selesai gitu. Nah, itu range-nya maksimal adalah dari 0 sampai 120. Oke, kemudian Gitu. Nah, yang kedua ada TOEFL ITP, itu yang banyak sekali digunakan di institusi dalam negeri di Indonesia. Contohnya mungkin kalau adik-adik punya kakak yang sekarang lagi kuliah, bisa tanya kakaknya pasti tahu soal TOEFL ini. Jadi TOEFL ITP, atau kalau yang dikeluarkan, sertifikatnya dikeluarkan oleh selevel kampus, maka namanya jadi ETP atau TEP, English Test Proficiency atau Test of English Proficiency, itu selevel dengan ITP gitu. Nah, itu range-nya dari 300 something sampai ke 600 something. Hampir 700 maksimum skornya. Oke, makanya itu kenapa kalau di beberapa perguruan tinggi bahkan ya itu biasanya
kelulusannya paling nggak 450, Nah, 475 ya. betul. Nah, jadi kalau di TOEFL itu memang nggak ada pass and fail. Kita nggak ada lulus dan gagal, lulus dan nggak lulus, nggak ada. Jadi nilai kita benar-benar bergantung dari range atau target skor yang ditentukan oleh institusi yang mau kita tuju kemana. Betul. Gitu. Oke, terus Bu Firda, pertanyaan saya selanjutnya adalah di Islamic Intercultural School ini kan ada TOEFL ya. Otomatis berarti kan ada pembelajaran TOEFL buat anak-anak. Nah, pembelajarannya itu saat ini nih yang kita ketahui itu seperti apa sih kalau orang ngajar TOEFL? Kalau orang ngajar bahasa Inggris mungkin kita udah tahu. Tapi kalau untuk TOEFL sendiri itu seperti apa pembelajarannya? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik nih dari Ustazah Anin. Karena gini, TOEFL itu test based sekali, ya kan? Itu hampir sama seperti zaman dulu ketika UNAS masih berlaku sebagai penentu kelulusan. Kita belajar hampir semua mata pelajaran, targetnya adalah dapat nilai yang bagus di ujian itu. Begitupun dengan TOEFL. Kalau adik-adik mungkin punya kakak atau saudara yang lagi kursus TOEFL di satu test center yang menyediakan kursusan TOEFL juga, mungkin tipe belajarnya sangat test based ya, jadi akan belajar, oke, mari kita coba kerjakan soal listening dan kita akan coba bahas listening. Biasanya itu yang akan terjadi di test center lain. Tapi karena di sini di Islamic Intercultural School Progressive Bumi Sholawat, yang pertama adalah siswa-siswi kita masih SMP, yang mana itu sangat dini sebenarnya untuk belajar hal seserius ini. Dan yang kedua, kita juga harus berbagi nih, terutama di Cambridge area itu kita harus berbagi waktu jam tayang istilahnya ya, jam mengajar dengan subjek Cambridge yang lain yang mereka juga ada ujian pada akhirnya kan. Jadinya pembelajaran di kelas bisa mungkin dibentuk dan didesain dengan menyenangkan. Jadi bukannya kita belajar per tes, jadi test based banget setiap meetingnya, tapi kita akan berusaha untuk scaffolding dulu. Scaffolding itu apa? Scaffolding itu membentuk skillnya, membentuk listening skillnya, mengasah listening skillnya, mengasah reading skillnya, mengasah grammatical knowledge-nya, gitu. Jadi bukan yang, oke, kalian kerjakan tes nomor 1 sampai 5 kita bahas, 6 sampai 10 kita bahas, nggak kayak gitu. Karena kalau kayak gitu, dijamin santri-santri pasti akan tidur. Iya benar sih, Gitu. iya benar. Karena kita bisa melihat juga di perguruan-perguruan tinggi itu kalau ada pembelajarannya seperti itu aja bosen ya, Betul. Karena apalagi untuk anak-anak SMP yang baru tahu apa sih TOEFL ini. Nah, gitu kan, ya. mereka juga lagi aktif-aktifnya banget kan. Berarti itu kegiatan games, pelatihan, terus permainan seperti itu juga membangun suasana mereka untuk lebih mengenal soal-soal dan jenis-jenis soal TOEFL juga berarti ya? Betul. Jadi kan TOEFL memang menguji kemampuan dasar bahasa Inggris seseorang sebenarnya Bu Ani. Cuman bahasa yang digunakan di TOEFL ini karena dia seharusnya fungsi awal TOEFL itu adalah untuk tiket masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, maka bahasanya memang lebih advance untuk santri-santri kita yang masih SMP levelnya atau SMA gitu. Tapi yang jadi target di sini adalah bukan penguasaan bahasanya, tapi penguasaan skillnya. Jadi bagaimana mereka bisa mendengar dengan baik, bagaimana, karena kalau kita bicara dengan native speaker aja, kadang kita masih betul apa sih gitu kan. Meskipun kita sudah ke-expose bahasa Inggris, mungkin dari SD sudah Cambridge programnya misalnya ya gitu. Tapi ketika sudah di luar negeri dan ngomong dengan native speaker, pasti masih akan kebingungan. Nah itu yang berusaha kita hindari, itu yang berusaha kita bentuk skill dasarnya sejak awal dengan adanya kelas TOEFL di Islamic Intercultural School terutama. Nah pertanyaan selanjutnya nih, ada misalnya seseorang atau anak atau siswa yang dia tuh pintar, tapi dia juga pengen dapat beasiswa atau scholarship di luar negeri, tapi dia punya kelemahan di bahasa Inggris, sementara TOEFL menjadi kunci kan ya. Itu gimana kira-kira menghadapi yang demikian ini? Kembali ke scaffolding misalnya. Jadi kita akan berusaha untuk bentuk dulu listening skillnya dia, mungkin dalam bahasa yang dia tahu dulu. Jadi biar telinganya terasah dulu untuk bisa menangkap makna dengan cepat, mengikuti dengan cepat, tidak mudah terdistract atau teralihkan fokusnya saat tes. Seperti itu baru kita akan masuk ke ranah bahasa Inggris. Gitu. Jadi kita kenalkan dulu baru saya. Betul, ya, kan? Karena tak kenal maka tak sayang. Betul, oke. Pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira kalau Bu Firda ini sebagai expertnya ya, amin. Sebagai expertnya, kira-kira apa sih Bu langkah-langkah gitu yang mungkin bisa kita lakukan? Baik itu mungkin saya sebagai yang awam atau mungkin yang sudah pro juga, untuk bisa mendapatkan nilai TOEFL yang bagus, untuk bisa memahami soal-soal listening atau segala macamnya itu. Kira-kira seperti apa langkah-langkahnya?
Yang pertama stepnya harus dibagi sebelum tes, jauh sebelum tes, sesaat sebelum tes, dan saat tes apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau jauh sebelum tes pastinya kita harus tentukan dulu targetnya apa, kita mau kemana, mau digunakan untuk apa sih TOEFL ini. Karena kalau belajar tanpa tujuan maka tidak akan ada hasilnya dan kita akan bingung mau ke arah mana kan. Jadi misalnya adik-adik mau dapat, oh Ustazah saya mau dapat scholarship ke Australia misalnya dengan penyedia scholarshipnya dari Indonesia, cari tahu dulu yang penyedia scholarship Indonesia itu minta nilai TOEFL berapa, universitasnya minta nilai TOEFL berapa, gitu. Lalu yang kedua adalah ambil placement test. Kan sekarang sudah banyak test center yang menyediakan placement test secara gratis. Bahkan di Islamic Intercultural School juga di kelas TOEFL yang Ustazah ajar, terutama pada hari pertama setiap semester pasti akan ada yang namanya pre-test. Nah itu bisa digunakan sebagai placement test untuk tahu kita di level mana sih. Nah, kita udah punya target segini, kita tahu level kita segini, kan udah tahu selisihnya. Maka tinggal dirancang nih strategi sesuai dengan jam belajar kita, disesuaikan dengan subjek lain juga. Kalau mungkin untuk yang adik-adik di luar sana yang sedang bekerja atau sedang kuliah, disesuaikan lagi dengan jadwal kuliahnya. Jadi biar tidak mengganggu satu sama lain, strateginya apa nih biar bisa sampai ke target yang ini. Nah, itu untuk persiapan sebelum tes. Termasuk juga dokumentasi, misalnya harus bawa KTP, terus kalau misalnya untuk ITP kita harus bawa pensil, seperti itu. Itu juga harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai hal-hal istilahnya gini, bahasanya perincilan itu mengganggu yang inti nanti untuk persiapan tesnya. Nah, saat tes itu ada strategi dan tips and trick sendiri sebenarnya Ustazah Ania. Gimana caranya biar waktu listening section kita nggak ketinggalan audionya meskipun kita bingung ini jawabannya apa ya gitu. Ya, iya sih, karena biasanya kan kita butuh kata-kata kunci ya kalau di listening ya. Betul kan? Kita butuh kata-kata kunci untuk oh ini apa, ini prefer kamu kemana, seperti itu ya. Betul. Jadi sebenarnya nih ya adik-adik, salah satu kunci terkait TOEFL itu adalah strategi itu sendiri ya. Betul, penguasaan strategi. Itu kenapa di Islam Intercultural School kelas TOEFL-nya tidak akan fokus untuk misalnya nih untuk reading. Mungkin sesekali kita akan coba untuk cari glossary-nya misalnya, definition dari beberapa kata-kata sulit. Itu juga penting untuk build up vocabulary. Tapi poinnya adalah bagaimana sih dalam waktu pengerjaan ini, misalnya waktu reading kan banyak test takers itu yang dia stres karena lihat reading passage-nya panjang banget kan itu. Belum lagi kata-katanya susah. Bisa berbagai macam genre dibawa dalam satu tes kan. Satu teks soal art, satu teks soal history, satu teks soal biology, di mana tidak semua dari kita expert di hal-hal itu gitu. Nah, strategi saat pengerjaannya itu juga penting. Apa sih yang harus dilakukan biar nggak stres duluan? Karena kalau kita stres duluan maka fokusnya akan sudah hilang, sudah selamat. Dan goodbye lah TOEFL intinya. Oke, satu sih berarti kita juga harus tahu dulu makna TOEFL itu apa sebelum kita menyelami itu lebih jauh, sebelum kita tahu kita ngapain ikut TOEFL. Betul. Iya kan, betul. Karena setiap yang tadi Bu Firda bilang harus ada tujuannya dulu. Ini buat apa, nilainya harus berapa, prosesnya seperti apa, tujuannya gimana. Ya, betul. Nah, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Firda, pasti adik-adik atau mungkin teman-teman banyak yang kepo seperti apa ya kemudian TOEFL yang di Progresif Bumi Sholawat tuh gitu kan. Oke, makanya dari itu kita mengimbau nih ya untuk bergabung bersama kami di Islamic Intercultural Progresif Bumi Sholawat ya, atau mungkin bisa di SMA Progresif Bumi Sholawat juga. Mumpung kami juga sekarang masih menerima pendaftaran siswa baru dan alhamdulillah sudah banyak banget yang daftar. Ini juga akan tutup pendaftarannya, waktunya sudah sangat terbatas untuk SMP, IS maupun yang SMA, sehingga buat adik-adik, buat teman-teman, buat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi bagian dari keluarga besar Bumi Sholawat, bisa langsung bergabung bersama kami ya. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu loh ya, kapan lagi kita bisa menjadi santri dengan rasa-rasa yang internasional seperti saat ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengaturkan satu pemutaran video profile terkait Islamic Intercultural School SMA Progresif Bumi Sholawat supaya bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu semuanya bisa mengenal seperti apa sih Islamic Intercultural School Progresif Bumi Sholawat. Seperti ini loh. Islamic Intercultural School SMP Progresif Bumi Sholawat is one of the excellent program in Pesantren Progresif Bumi Sholawat which integrates Cambridge curriculum and national curriculum.
Under the tagline The School of Life, Islamic Intercultural School SMP Progressive Bumi Salawat has a commitment to shape the graduates to be literate, interculturally aware, faithful, also excellent. Supported by some programs such as General Consulate Visitation, Spiritual Motivation, Cross-Cultural Understanding Seminar, Intercultural Understanding programs such as Outbound, Table Manner, also Cooking Class, International Teleconference, also Immersion Program in some countries such as Malaysia, Thailand, and Australia. Islamic Intercultural School SMP Progressive Bumi Salawat, The School of Life. Nah, karena sudah tahu, sudah kenal, sudah lihat, maka akan jauh lebih bisa mengenal jika bapak-bapak, adik-adik, atau semuanya bisa memfollow atau mengikuti seluruh sosial media SMP, SMA, ataupun seluruh unit sekolah progresif Bumi Sholawat yang ada di bawah ini, ya. Bisa di-follow, bisa diikuti, apapun yang mau diikuti sesuai dengan platformnya masing-masing. Oke? Dan jangan lupa untuk saksikan episode Si Kepo yang akan terus tayang menemani kalian semua. Saya Anindita Ardanarswari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.